wabarakatuh. Selamat siang Sobat Jikalahari. Gimana kabarnya? Pada baik kan? Dan jangan lupa di masa pandemi ini tetap patuhi protokol dari pemerintah. Tepat di tanggal 30 September 2020, kali ini adalah perdana kita Jikalahari membuka podcast, yang mana untuk membuka podcastnya akan dibuka pintu dengan orang-orang yang sangat luar biasa tentunya. Beliau adalah orang-orang yang sampai saat ini memperjuangkan hak-hak rakyat kecil mengenai lingkungan. Nah, siapa lagi kalau bukan Bung Made dan Bung Okto. Jadi, apa kabar Bung Made, Bung Okto? Baik. Alhamdulillah, ini dari wajahnya terlihat sih baik. Ya. Kayaknya pandemi nggak ada masalah ya sampai sekarang. Atau menjadi masalah besar? Masalah besar. Masalah besar, oke. Jadi perbincangan perdana kita mengenai podcast Jikalahari ini, kita masih di ruang lingkup yang viral sampai sekarang, yaitu COVID. Jadi di Jikalahari sendiri kan saya juga udah baca kan ada brief dari Jikalahari yang bertemakan tentang new normal ala Riau adalah Riau hijau, dan satu lagi adalah new normal sama dengan selamatkan dan pulihkan hutan alam. Dari kita boleh minta nggak, ini sebenarnya isinya tuh apa? Dari Bang Made dulu boleh diperjelas. Kalau kita tahu kan, COVID-19 ini itu kan berasal dari virus, namanya virus apa? COVID-19 ya, virus ini berasal dari mana? Ternyata dia berasal dari tubuh hewan liar. Kalau di Cina itu kan ditemukan di tubuhnya terenggiling atau apa ya, terenggiling, dan itulah berasal dari hewan liar ya, atau berasal dari penyakit zoonosis. Nah, zoonosis itu zoonosis itu berasal dari hewan liar, yang hewan-hewan liar ini itu dulunya hidup di tengah-tengah hutan, di alam, di lingkungan atau habitat mereka yang tidak atau belum terkontaminasi oleh aktivitas industri manusia. Nah, lalu kita lihat pemerintah waktu itu sudah menetapkan pandemi ini, selain global juga sudah ditetapkan bahwa ini bencana non alam gitu ya. Kebijakannya apa? Dua kebijakan yang dibikin. Satu tentang fokusnya ke kesehatan. Jadi yang kena COVID ini itu diperiksa, masuk ke rumah sakit gitu ya, lalu sembuh. Ada yang sembuh, ada yang meninggal. Lalu kedua tentang kebijakan ekonominya. Jadi masyarakat yang terdampak COVID itu ekonominya yang terkena dampak itu dibantu oleh pemerintah. Jadi fokusnya hanya dua, harusnya tambah satu lagi. Kalau untuk menghentikan peredaran COVID-19 ini, ya caranya kembalikan dia ke habitatnya. Kemana? Ke hutan-hutan itu. Maka harus tambah fokus satu lagi tentang pemulihan lingkungan hidupnya. Jadi bukan hanya bicara tentang kesehatan dan ekonomi semata, tapi bagaimana mengembalikan COVID ini ke habitatnya. Nah, itu yang waktu itu kita ingatkan ke pemerintah agar fokus memperbaiki sumber daya alam dan lingkungan hidup yang telah dirusak, dicemari oleh aktivitas industri, baik perkebunan, sawit maupun pertambangan. Itu Bila. Tapi kayaknya kalau dari segi COVID ini kayaknya lebih memperbagus bumi kita nggak sih Bang? Kan kalau kayak di Jakarta tuh kan ada video yang memperlihatkan antara sisi baiknya ada pandemi sama yang tidak ada. Jadi kalau pas yang nggak ada pandemi tuh kabut semua, asap semua. Pas ada pandemi kelihatan di Jakarta tuh ada langit biru. Sama kalau kita bandingkan dengan di Riau, apakah ada persamaan seperti yang di Jakarta nggak Bang? Ya, kalau di Riau waktu PSBB itu gitu ya. PSBB itu kan beberapa aktivitas perusahaan, perkebunan maupun HTI maupun pertambangan gitu ya, tidak
ekstrim di Jakarta. Di Jakarta yang berhenti kan, kalau di Riau tidak berhenti. Selama 2 minggu atau hampir 3 bulan gitu ya, aktivitas perusahaan di lapangan berhenti. Yang berkurang itu sistem shift-shiftan mereka, tapi kerja-kerja mereka merusak dan mencemari lingkungan hidup masih terus jalan. Nah, untuk di Riau, efek terhadap corona, terhadap perilaku perusahaan itu tidak ada yang berubah. Justru mereka malah memanfaatkan isu corona ini untuk membangun citra seolah-olah mereka perusahaan baik. Apa misalnya grupnya industri ATI, April Group, Sukanto Tanoto dan Sinarmas Group itu kan ecek-eceknya menyumbangkan APD, menyumbangkan masker ke Tenaga medis. Melalui BNPB di Jakarta. Jadi termasuk perusahaan-perusahaan sawit, asosiasi perusahaan sawit gitu ya, dan asosiasi perusahaan hutan tanaman industri kehutanan. Jadi seolah-olah mereka ini peduli terhadap COVID, membantu APD, membantu masker. Padahal kita tahu kan perilaku mereka di lapangan, mereka ini yang sesungguhnya melakukan praktek merusak hutan, gitu ya. Jadi isu COVID ini justru dimanfaatkan oleh perusahaan-perusahaan ini untuk membangun citra dia, istilah kita greenwashing. Itu deal. Sebenarnya kalau si perusahaan HT ini tuh secara nggak langsung tuh dia yang sebagai dampak besar yang membawa virus itu sendiri ya, karena dia ngerusak lingkungan. Iya. Oke, itu dari Bang Made. Kalau misalnya dari Bang Okta sendiri itu gimana Bang? Ya, kalau nyambung yang terakhir itu menarik sebenarnya. Yang Dila bilang kalau sesungguhnya perusahaan HTI yang merusak hutan itu menyebabkan virus. Iya. Nah, itu sebagai dampaknya. Memang banyak penelitian tentang itu. Oh iya. Gitu ya. Pertama, Indonesia itu rawan. Kenapa? Karena sesungguhnya kan kita sangat kaya keanekaragaman hayati. Iya. Bahkan hampir 40% spesies di dunia ini ada di Indonesia gitu. Benar sekali. Kita banyak unggul lah, reptil unggul, bunga-bungaan unggul banyak gitu ya. Hutan tropis kita juga. Hutan tropis kita, Iya, hutan hujan gitu ya juga tinggi. Tapi di sisi lain banyaknya ini memang harus kita syukuri. Tapi di sisi lain kita punya kerentanan yang luar biasa, khususnya terhadap virus zoonosis. Nah, penyebabnya itu, jadi ada salah satu penelitian gitu ya dari FAO. FAO ini organisasi pertanian dan pangan dunia. Salah satunya penelitinya itu Farida, dia bilang salah satunya kalau ekosistem keanekaragaman hayati itu dijaga, itu nggak jadi ancaman gitu ya. Tapi kalau itu tidak dijaga dan dirusak, itulah yang menyebabkan zoonosis itu terjadi. Salah satu poinnya itu penyebaran zoonosis itu karena semakin dekatnya jarak manusia dengan hutan gitu ya. Misalnya HTI tadi tuh kan harusnya ini hutan yang kaya, banyak keanekaragaman hayati, tapi karena ditebang gitu ya, sehingga penghuni hutan keanekaragaman hayati itu jaraknya semakin dekat dengan manusia karena rusak. Terus manusia datang ke situ, maka proses-proses pertemuan, kemudian percampuran antara satwa-satwa yang sebagai inangnya penyakit zoonosis itu bisa menular ke manusia. Beberapa contoh itu menarik, misalnya ini kan yang baru ya, COVID. Iya. Ini isunya di pasar satwa liar di Wuhan. Iya, di Wuhan. Kalau ditarik mundur itu ada SARS, kemudian di Malaysia ini yang agak menarik, virus Nipah namanya. Virus Nipah. Ini zoonosis juga. Jadi manusia dia bangun peternakan babi mendekat ke hutan gitu ya. Nah, kelelawar yang dari dalam hutan itu yang habitatnya berkurang itu menularkan ke hewan ternak. Nah, hewan ternaknya yang menularkan ke manusia. Jadi
dia bisa pakai perantara juga. Artinya ya poinnya yang tadi, kalau ekosistem ini dirusak, maka penyakit-penyakit itu keluar dari habitatnya dan menular ke manusia, bisa lewat langsung ataupun lewat perantara binatang-binatang ternak. Berarti sebenarnya COVID ini tuh ulahnya kita sendiri, tapi kita yang sibuk dengan aduh gimana sih harus hindari COVID ini. Dan secara pribadi dari kitanya tuh nggak pernah yang ngejaga lingkungan. Terus yang di Riau khususnya kan banyak perusahaan HTI itu banyak, secara nggak langsung mereka juga memperbesar wabah sepertinya ya Bang ya, dengan merambahnya bakar hutan. Terus kalau ini kan mengenai COVID, terus kalau untuk selama pandemi ini di Riau sendiri ini kan asap itu masih banyak nggak Bang? Kalau selama pandemi, kalau asapnya tentu kita bisa rasain lah. Memang tidak ada lah, bisa dibilang tidak ada. Walaupun kebakaran hutan dan lahannya itu masih ada. Namun begini, ini juga terkait penelitian. McGillis namanya, dia bilang juga kalau sejak ada corona pandemi yang tadi Dila sebut di awal juga, perusahaan banyak berhenti, polusi berkurang, Iya. gitu ya. Kemudian satwa-satwa flora itu muncul, gitu ya. Nah, ini berkah menurut dia. Tapi manusia, prediksi dia, manusia akan kembali merusak kalau ini sudah berlalu. Nah, problemnya itu di luar negeri dan itu prediksinya peneliti, gitu ya. Tapi parahnya di Indonesia, bahkan sebelum pandemi berlalu, kejahatan itu udah tetap berlangsung. Kayaknya nggak bisa dimusnahin juga ya. Itu bakal continue sampai ke anak cucu kayaknya. Ya kalau dibiarin kan, makanya kita nggak boleh biarin kejahatan. Jadi kalau dari Jikalahari itu sendiri Bang, dari udah sampai mana sih untuk mempertahankan biar supaya hutan yang ada di Riau ini tuh terjaga gitu. Terus yang perusahaan ATHTI itu tuh sedikit tidaknya mereka tuh bisa disadarkan gitu. Kayaknya kalau Dila sendiri tuh sangat kasian sih, soalnya di Riau ini kan terkenal hutannya tuh dulunya tuh paling banyak. Terus walaupun tiba-tiba pendatang sawit, perusahaan datang lagi, habis dirampas semua. Jadi dari Jikalahari ini udah sampai mana nih Bang? Untuk membantu juga sih sebagai membantu untuk meminimalisir. Terus karena kan kalau yang dari briefnya Jikalahari kan kalau COVID ini kan zoonosis ya. Dia dari hewan ke manusia. Terus kalau jadi kerjanya Jikalahari ini udah sampai mana nih mengenai yang tadi itu Bang, zoonosis tadi? Dari Bang Mali boleh? Nah, Riau kalau kita lihat data, luas Riau ini kan 8 juta hektar. Iya. 8 juta itu sekitar 5 jutaan ya, 5 juta atau 6 juta itu kawasan hutan gitu ya. Hutan bagus, dan kita kan nomor 2 se-Indonesia, luas gambutnya 5 juta lebih gambut. Nah, lalu keanekaragaman hayatinya gitu ya, flora dan faunanya itu luar biasa banyak. Bahkan ada harimau Sumatera gitu ya, ada gajah Sumatera yang di tempat lain itu tentu tidak ada. Nah, lalu masuklah korporasi besar, sawit, tambang, dan industri HTI. Jadi mereka nebang hutan alam itu untuk ditanami monokultur gitu ya, tanami akasia dan sawit. Nah, kita tahu yang dia tebang dulu itu habitat atau tempat hidupnya hewan-hewan liar ini, gitu ya. Nah, sekarang hewan-hewan liar ini ada yang mati gitu ya, ada yang sampai masuk ke pemukiman warga. Nah, di situ juga lah gitu ya, virus-virus yang dari tubuh mereka itu nyari tempat gitu ya, nyari tempat yang di tubuh-tubuh manusia. Nah, artinya apa? Wilayah yang dulu tempat habitat para hewan liar ini, yang juga hidup di dalamnya virus ini gitu ya. Virus ini kan baik sebenarnya. Itu
dirusak oleh para perusahaan-perusahaan ini. Nah, di tengah Covid ini dan sejak 2002 sungguhnya, Kalahari itu kan sudah memperjuangkan dampingan pemerintah gitu ya, untuk menghentikan ekspansi mereka. Kan mereka pakai cara-cara jahat itu, merusak hutan gitu ya. Mereka bakar, mereka tebang hutan alamnya, lalu mereka jadikan kertas, mereka rusak, mereka bakar gitu ya. Praktek itu masih mereka lakukan sampai sekarang. Nah, belum lagi para penjaga virus itu. Dulu kan sesungguhnya penjaga-penjaga virus corona, penjaga-penjaga virus ini dan hewan-hewan liar ini kan dulu masyarakat adat. Iya. Gitu ya. Lalu masyarakat adat yang di Riau ini kan seluruh wilayah ini punya masyarakat adat di Riau gitu ya. Dulunya mereka menjaga, tapi mereka juga digusur dari lahan mereka. Pemerintah memfasilitasi, memberi ke korporasi ini dengan cara macam-macam. Salah satunya suap, korupsi gitu ya. Terutama korupsi gitu ya. Nah, masyarakat adat juga ikut tergusur yang dulunya menjaga habitat hutan lebat ini, hutan alam ini yang di dalamnya hidup keanekaragaman hayati itu. Nah, Kalahari konsen pada menghentikan ekspansi para korporasi ini dengan melakukan advokasi terhadap kebijakan yang diterbitkan pemerintah itu terus kita kawal, dorong dan perbaikan penegakan hukum gitu ya. Lalu melakukan pendampingan di kampung-kampung untuk bersama masyarakat mengorganisir diri agar ekspansi perusahaan ini gitu ya. Ya kalau bisa isinya dicabut oleh pemerintah kalau Riau mau selamat. Karena Riau ini dalam 1 tahun 12 bulan itu, ini setelah musim kemarau nanti kita masuk musim hujan. Jadi sungguhnya masyarakat Riau ini bebas dari musim banjir dan kemarau, asap, itu hanya di bulan Maret hanya 2 atau 3 bulan dari 12 bulan itu tidak ada banjir, tidak ada polusi asap. Oke, tahun ini prediksi BMKG 2020 katanya kebakaran, polusi akan hebat. Ternyata kan ada anomali cuaca, ada hujan. Nah, bulan Oktober nanti kita ada masuk hujan itu. Nah, bulan Januari masuk lagi kemarau panjang. Dan prediksinya lagi itu kemarau yang panjang lagi gitu ya. Dan karhutla dan polusi asap itu bisa jadi kita kena di tahun 2021. Nah, tambah pula gitu ya. Sudahlah kita kena asap misalnya nanti di 2021 atau di tahun ini, tambah pula kita kena virus corona. Jadi memang double orang Riau dapatnya. Yaitu kita artinya akan mati secara genosida kan. Pembunuhan massal satu etnis. Ingat, bisa jadi 6 juta warga Riau ini udah kena polusi asap. Kita tahu kan salah satu orang kena corona itu karena ada penyakit bawaannya, salah satunya sesak napas yang bikin cepat dia meninggal. Nah, asap itu bikin kita sesak napas. ISPA ya. Iya, itu bisa mempercepat gitu ya. Jadi bisa jadi kita kena ekoside dan genosida, pembunuhan massal secara terencana oleh pemerintah. Kenapa saya bilang terencana? Nah, ini menarik. Kenapa terencana? Jadi ternyata dulu ini 17 Juni 2019, iya. Ini Presiden Jokowi menaikkan Inpres Presiden nomor 4 tahun 2019. Isinya peningkatan kemampuan dalam mencegah, mendeteksi dan merespon wabah penyakit, pandemi global dan kedaruratan nuklir, biologi dan kimia. Ingat ya, di sini ada bahasa tentang mencegah, mendeteksi dan merespon 2 diantaranya wabah penyakit dan pandemi global. Artinya apa? Nah, artinya seluruh dunia sudah tahu, termasuk pemerintah Indonesia, sudah tahu akan terjadi pandemi global, wabah penyakit. Cuma enggak tahu ini asalnya apa, wujudnya belum tahu, tapi sudah tahu seluruh dunia sebelum corona di 17 Juni.
karena sudah dapat informasi itu, Presiden bikin menginstruksikan menteri. 2 diantaranya Menteri Lingkungan Hidup dan Perkebunan. Karena di dua lini ini yang di kehutanan banyak zoonosisnya, di perkebunan juga banyak zoonosisnya kan. Nah, dia menginstruksikan untuk merespon, mencegah agar zoonosis itu bisa ditangani dengan melakukan beberapa langkah-langkah. Ada semua di sini, 2 diantaranya gitu ya. Nah, lalu 17 Juni kita kena, baru tahu itu bulan Maret kan Indonesia belum kena, tapi global Cina itu sudah kena Desember ya, sudah kena di bulan Desember. Nah, artinya ada rentang waktu itu gitu ya, kita sudah tahu, tapi pemerintah tidak melakukan apa-apa. Ini sudah tahu nih wabah sudah mau datang gitu ya, sudah bikin instruksi ini. Hanya instruksi aja, aksinya nggak ada. Iya, aksinya ada. Nah, lalu lucunya lagi, setelah kita kena bulan Maret kalau saya nggak salah itu, bulan Maret apa Juni kita ditetapkan sebagai status bencana non alam. Nah, lalu Jokowi bikin perpu tentang bagaimana mengendalikan COVID dan dampaknya ini. Dia bikin kebijakan 2. 1 yang saya sebut di awal tadi, bagaimana menangani kesehatan agar warga sembuh dari COVID. Kedua, pemulihan ekonomi karena kita terdampak ekonomi karena COVID. Nah, lucunya kok tidak memasukkan pemulihan lingkungan hidup. Padahal instruksi di 17 Juni itu memasukkan 2 kementerian. Lalu kita lihat 2 kementerian ini, LHK dan Pertanian, tidak masuk di dalam gugus tugas maupun satgas ya. Tidak masuk. Jadi kesimpulan saya, pemerintah ini tidak mau COVID ini berlalu. Oh iya, mau dijaga ya. Iya, karena 600 triliun lebih uang kita untuk menanggulangi kesehatan dan ekonomi. Gitu ya. Iya, kesehatan misalnya. Kalau Anda kena corona masuk rumah sakit. Kalau rumah sakitnya penuh, buka hotel. Gubernur kita kan, Gubernur Riau. Iya. Buka hotel kan. Nah, ini kamar ada. Jadi gitu-gitu aja siklusnya. Nah, yang terkena dampak ada bantuan BLT, bantuan tunai, bantuan presiden yang terkena dampak. Gitu ya. Nah, lalu mau menghentikan virusnya apa? Sementara virus ini udah kemana-mana dia ke tubuh manusia. Sementara sementara harus kita balikkan ke habitat dia. Nah, jadi itu ya. Jadi sepertinya pemerintah memang memelihara ini COVID ada terus. Kasihan masyarakat Riau ya nanti kena Nah, genosida. ya ditambah lagi misalnya itu nasional. Iya. Bagaimana dengan pemerintah daerah, Gubernur Riau misalnya? Nah, sebenarnya kan gubernur juga sama. Dia dulu punya komitmen namanya Riau Hijau. Iya, Riau Hijau itu intinya salah satunya adalah bagaimana memulihkan salah satunya keanekaragaman hayati. Gitu ya, memulihkan hutan, memperbaiki lingkungan hidup salah satunya. Nah, tentu ini juga terkait dengan zoonosis. Tapi lucunya gubernur kita ini begitu ada zoonosis ini gitu ya, tidak mau lagi bicara Riau Hijau. Sama juga kan? Malah untuk kesehatan ya, kemarin rumah sakit kita penuh ya, buka hotel untuk kamar. Kedua misalnya untuk ketahanan pangan, dia ini untuk ketahanan pangan nanam jagung di arealnya perusahaan yang menghancurkan habitat zoonosis kita, PT Arara Abadi gitu ya. Nah, terakhir dengan bangga ini per hari ini gubernur itu menerima sumbangan masker dan APD dari RAPP, grupnya Sukanto Tanoto yang juga merusak habitat zoonosis dengan grup sawit, organisasi sawit yang juga kita tahu mereka juga menghancurkan zoonosis. Jadi pemerintah pusat dan daerah memelihara ini zoonosis ada agar apa? Agar Anda bayangkan, jadi uang-uang yang banyak itu 600 triliun masuk ke daerah, itu bisa dipakai untuk, kalau dia dipakai untuk dua hal ini, kesehatan dan pemulihan ekonomi gitu ya. Bagaimana caranya? Dia tidak bisa, selama dia menggunakan untuk dua ini, meskipun dia korupsi, dia tidak bisa dipidana, tidak bisa digugat secara perdata, tidak bisa dipetunkan gitu ya. Bayangkan dia punya imunitas
hukum, tidak bisa dihukum kalau dia menjalankan dua ini. Nah, sementara uang ini bisa dipakai untuk macam-macam, bisa juga untuk kampanye pilkada yang sekarang sedang berlangsung gitu ya. Nah, ini maksud saya konteksnya adalah ini zoonosis ini, COVID-19 ini dipelihara oleh pemerintah gitu ya, dipelihara oleh pemerintah. Yang parahnya adalah memberi ruang pada perusahaan-perusahaan yang tadi itu gitu ya. Greenwashing, memberi ruang, bahkan diberi insentif, memberi ruang salah satunya saya lupa, misalnya instruksi peraturan perpres atau apa gitu ya tentang keringanan pajak. Misal yang hari ini Sukanto Tanoto grup RAPP itu memberi sumbangan APD. Iya. Sekian ribu masker dan APD. Itu sumbangan dia bisa mengajukan, misal sumbangannya itu totalnya 2 miliar misalnya. Itu bisa dia ajukan ke Kementerian Keuangan untuk pengurangan pajak dia. Dipermainkan berarti ya. Pemerintah memberi ruang itu gitu ya. Memberi ruang itu. Nah, lalu sudahlah dia tidak bisa dikorupsi, juga memberi ruang pada korporasi yang merusak habitatnya zoonosis tadi itu. Anda bayangkan. Gitu ya. Ini peliknya. Jadi ada orang-orang tertentu di pemerintahan itu yang senang zoonosis ini ada terus. Kalau rakyat kena COVID apa? Masuk rumah sakit 14 hari. Kalau kau hidup, alhamdulillah. Kalau kau tidak hidup, dimakamkan secara COVID. Iya. Jadi begitu kau sudah masuk di rumah sakit itu ada naikkan pernyataan bahwa kalau saya meninggal, saya dikebumikan secara COVID. Sangat luar biasa ternyata ya pemerintah kita ini, luar biasa sekali. Ini kayak senang banget sama adanya COVID ya. Kayaknya uangnya makin banyak karena adanya COVID ya. Ya. Dan kalau dari Bang Okta sendiri nih gimana nih? Saya nambahin gini, setiap era gitu ya, di mana ada krisis di dalamnya, krisis ekonomi lah yang paling umum gitu ya, itu pasti akan muncul peluang-peluang korupsi besar-besaran. Iya benar. Apa misalnya? Misalnya yang paling dekat krisis global 2008 era SBY. Apa yang terjadi misalnya? Ada kasus Senturi, korupsi sampai 7 triliun lebih gitu ya. Kemudian krisis yang besar lagi itu tahun 98, jatuhnya Orde Baru. Itu ada kasus juga BLBI sampai ratusan triliun. Nah, ini krisis juga, momennya pandemi. Jadi maka peluang-peluang korupsi di dalam krisis ini makin terbuka gitu ya. Apalagi tadi di Perpu penanganan COVID kaitan penggunaan anggaran itu juga ada imunitas pejabat selagi dia menggunakan untuk kegiatan yang dua itu, maka tidak bisa dipetun, tidak bisa digugat perdata kayak yang Bang Made sampaikan tadi. Nah, persoalannya begini, siapa yang mau mengaudit gitu ya penggunaan anggaran itu? Siapa yang sempat audit, walaupun memang digandenglah BPK gitu ya, KPK, tapi poinnya siapa yang akan mengaudit sebanyak ini? Misalnya pengadaan APD, itu kan kita bisa lihat di permukaan lah bagaimana politisi berdebat gitu ya, bercerita, dokter-dokter itu juga IDI misalnya, dia bercerita setiap bupati itu udah bawa kontraktornya sendiri pengadaan APD itu di awal gitu ya. Itu kan permainan. Kemudian yang ringan, yang lebih dekat misalnya penanganan pasien, itu biayanya sampai 200 juta per orang. Siapa yang mau ngaudit itu? Kalau misalnya dia ternyata pengobatan hanya puluhan juta, tapi kalau reportnya sampai ratusan juta, mungkin kan? Ini menurutku sebuah hipotesa yang bisa kita buktikan. Caranya ya bisa investigasi, bisa segala macam. Tapi
suara-suara itu muncul, suara-suara bahwa ini ada indikasi konspirasi untuk menghabiskan uang itu muncul. Misalnya suara tentang yang tidak COVID diklaim COVID supaya anggaran turun, itu kan iya. terjadi di mana-mana. Itu semua peluang-peluang korupsi yang besar. Nah, selain korupsi yang terbuka lebar di tengah krisis, itu ada pasca krisis. Ini yang juga ngeri. Pasca krisis ini selalu ngeri. Pertama misalnya dulu waktu Orde Lama jatuh gitu ya, pasca Orde Lama jatuh, ada undang-undang yang salah satunya itu ada kontrak karya Freeport, kemudian besar-besaran ekspansi migas, kehutanan itu muncul. Kemudian pasca reformasi itu ada otonomi daerah, ada izin-izin yang penuh korupsi. Di sisi lain waktu itu Zulkifli Hasan pernah diwawancarai sama Harrison Ford kalau nggak salah. Dia bilang ini berantakan sekali, penggundulan hutan, eksploitasi sumber daya alam luar biasa sekali. Kata Zulkifli Hasan bilang kita baru saja reformasi, habis krisis, habis perubahan kebijakan yang besar. Nah, jadi pasca ada situasi yang krisis gitu, setelah itu ada eksploitasi alam besar-besaran, itu ngeri kan. Dan kalau kita lihat yang sekarang ada krisis terkait pandemi, itu juga bahkan belum berlalu hawa-hawanya itu sudah luar biasa. Apa misalnya pemerintah dengan DPR gitu ya, secara tidak noleh kanan noleh kiri terus bahas RUU Cipta Kerja Omnibus Law, di mana itu peluang besar kalau RUU itu disahkan, apalagi setelah COVID, maka tidak ada alasan untuk membendung eksploitasi sumber daya alam yang baru. Jadi ini poin-poin yang rawan dan perlu jadi perhatian kita. Korupsi di tengah krisis karena potensinya terbuka, dan eksploitasi sumber daya alam besar-besaran pasca krisis. Itu ngeri juga, Dila. Jadi gara-gara COVID merambah ke segala semuanya ya, sampai krisis sampai yang korupsi besar-besaran gara-gara uang dari COVID itu yang satu orang dari berapa dapat 200 juta tadi itu sebenarnya itu cuma berapa sekian persen aja. Terus permain-permain pemerintah sebenarnya ini ya, konspirasi makin keluar banyak. Terus kayaknya kita dipermainkan sebenarnya bukan sama COVID ya, sama pemerintahnya sendiri. Iya. Ini kayaknya kita rakyatnya dipermainkan sama pemerintah sendiri nih sepertinya ya. Iya, dan rakyatnya mau aja dipermainkan. Iya. Kayaknya rakyatnya Harus belum kritis. sadar. Dan tadi kalau pembahasannya masalah genosida tadi kayaknya digarisbawahi cepat-cepat Warga Rio 2021 harus pindah daripada mati sia-sia karena COVID sama asap. Itu luar biasa sekali ya. Oke Bang Aldo, Bang Okto sama Bang Made, mungkin sekian aja pembahasan kita karena ini bakal kita nextkan lagi, bakal kita sambungkan lagi dengan berbagai aspek. Jadi nggak di sini aja kita stuck, kita bakal lanjut terus. Dan buat sobat Jikala Hari, untuk mau tahu kedepannya kita bakal bahas tentang apa lagi, stay tune aja di YouTube kita di Jikala Hari. Dan ayo sama-sama kita kembalikan si corona ini ke habitatnya. Mereka udah terlalu lama tinggal di lingkup manusia, terus kita kembalikan lagi ke lingkup mereka yang sebenarnya. Jadi ayo mulai dari sebenarnya dari kecil ya Bang, kita harus diajari ya untuk selalu menjaga lingkungan, hidup sehat, dan yang pertama tetap di jalan Tuhan masing-masing. Jangan sampai salah jalan. Oke, mungkin sekian podcast kita hari ini, dan terima kasih buat Bang Made dan Bang Okto, dan buat semuanya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.